Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya kalian? Semoga sehat walafiat ya. Oke, pada materi ini Ibu akan membahas tentang teks observasi. Oke, kalian lihat, kalian dengarkan. Sudah siap alat tulisnya, Nak? Buku catatan dan pulpen. Oke, kalian pahami materi dari Ibu karena nanti ada soal online. Semoga kalian bisa mengerjakan. Bagi kalian yang bisa mengerjakan, berarti kalian menonton atau mendengarkan materi Ibu dari awal sampai akhir. Oke, siap? Baik. Kita mulai ya, Nak ya. Teks observasi. Apa sih itu teks observasi? Perasaan Ibu sudah menerangkan dulu ya. Teks observasi itu adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, jadi teks observasi itu adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Berarti teks observasi itu adalah teks pengamatan. Ya kan? Karena kalian melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi teks observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi. Penelitian, kalian melakukan dulu penelitian tentang objek atau situasi. Nah, kalian ingat tidak? Teks apa yang berhubungan dengan objek? Ayo, ada yang ingat? Teks apa yang berhubungan dengan objek? Di sini ada persamaan. Nah, adalah teks apa? Teks yang berhubungan dengan objek adalah teks deskripsi. Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Nah, sama-sama tentang objek. Sama-sama tentang penelitian, menggambarkan. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau di deskripsi, kalian menggambarkan, melukiskan. Sedangkan kalau di observasi, kalian melakukan penelitian. Nah, kita lihat contohnya. Di sini Ibu mengambil tema sama, yaitu tentang kucing. Teks deskripsi contohnya, di rumah terdapat seekor kucing sejenis Persia yang bernama Niko. Niko adalah kucing kesayanganku satu-satunya. Niko mempunyai sifat yang cukup manja. Dia sangat suka disentuh dengan lembut sambil tidur di pangkuanku. Salah satu kebiasaan Niko yaitu selalu menyambutku saat pulang ke rumah. Dia bahkan selalu berada di depan pintu saat aku membuka pintu. Kemudian, dia pun segera mengikutiku yang hendak pergi ke kamar dan meletakkan tas di meja. Nah, berarti di sini kalau teks deskripsi itu adalah menggambarkan satu kucing. Ya kan? Kucing, tentang kucing saya yaitu Persia yang bernama Niko.
Nah, di sini ada contoh juga. Teks observasi. Kucing adalah jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Kucing termasuk ke dalam golongan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Kucing bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni kucing besar dan kucing rumahan. Kucing besar diantaranya harimau, singa, citah, dan lainnya. Sedangkan kucing rumahan yaitu sejenis yang sangat populer sebagai hewan piaraan. Kucing rumah bisa mencapai berat 16 kg, panjang 60 cm, dan tinggi 45 cm. Selain itu, kucing mempunyai taring yang runcing dan cakar yang bisa ditarik serta dikelurkan sesuai kebutuhan. Penglihatan kucing sangatlah bagus. Kucing jenis ini juga termasuk hewan penyendiri di mana masing-masing kucing mempunyai daerah sendiri. Bila ada kucing asing yang masuk, biasanya akan terjadi perkelahian singkat. Nah, bisa kalian lihat kan perbedaannya antara teks observasi dengan deskripsi. Kalau observasi, kalian menerangkan kucing secara umum, keseluruhannya, semua kucing kalian jelaskan. Tapi kalau teks deskripsi, kalian hanya menceritakan kucing satu. Nah, jadi satu kucing, satu aja yang kalian ceritakan. Nah, itu yang dinamakan deskripsi. Ciri khasnya, menceritakan ciri khasnya. Tuh. Ya. Jadi teks deskripsi itu hanya menceritakan satu benda objek. Dilihat dari ciri khasnya. Tapi kalau observasi menceritakan objek keseluruhannya. Ya kan? Jelas sampai di sini, paham? Contoh lain misalnya. Saya meminta kalian membuat teks observasi dan deskripsi tentang rumah. Nah, kalau deskripsi, kalian menceritakan satu rumah, bisa rumah kalian saja. Itu masuk ke dalam deskripsi. Ciri dari rumah kalian apa saja yang bisa seseorang akan ingat itu rumah kalian. Itu masuk ke dalam deskripsi. Tapi kalau masuk ke observasi, kalian menceritakan, membuat pengertian rumah secara umum. Rumah itu apa? Ya kan, rumah sebagai tempat tinggal, tempat berteduh. Nah, ya kan? Tempatnya berkumpul keluarga. Nah, itu yang secara umum, observasi. Tapi kalau deskripsi, rumah saya bercat warna hijau, pagarnya warna hitam, di dalamnya terdapat bla bla bla. Nah, itu kan berarti ciri rumah kalian itu masuk ke dalam deskripsi. Paham sampai di sini? Ya kan? Jadi kalau teks observasi adalah teks yang menceritakan tentang penelitian satu objek secara umum. Satu tema tetapi secara umum. Jadi tidak bisa kalian menceritakan, misalnya contoh lain, pensil. Di situ ada 5 pensil. Kalau misalnya ibu suruh kalian membuat teks observasi tentang pensil, ya kalian ceritakan keseluruhan pensil. Apa itu pensil secara keseluruhan? Tidak bisa, Bu saya mau menceritakan teks observasi pensil saya yang bergambar Hello Kitty. Itu nggak bisa. Kalau seperti itu masuknya ke teks deskripsi. Jelas? Paham? Oke.
Nah, di sini sudah dijelaskan perbedaan teks deskripsi dengan teks observasi. Teks deskripsi, benda tersebut seperti apa? Ciri dari benda tersebut. Kebiasaan benda tersebut, kalau misalnya menceritakan tentang binatang, ya kan, kebiasaan. Nah, kalau teks observasi, pengertian benda tersebut, pengertian secara umum, globalnya, secara umum, keseluruhannya, tidak satu. Kalau deskripsi tadi menceritakan hanya satu, ya. Sejarah benda tersebut bisa, manfaat benda tersebut, nah itu masuk ke teks observasi. Misalnya pensil, manfaatnya apa? Untuk menulis, ya kan, secara umum. Itu yang dinamakan perbedaan. Sekarang ciri dari teks observasi. Bersifat objektif. Objektif, tidak boleh berdasarkan subjektif. Jadi harus berdasarkan fakta. Tidak boleh berdasarkan pendapat. Objek, fakta. Berdasarkan fakta. Disajikan secara lengkap keseluruhannya, ya kan? Mulai dari strukturnya, dari riwayat hidupnya, ya kan? Sejarahnya, itu secara lengkap. Kalimat saling bersinambung. Kalimat saling bersinambung maksud di sini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa, misalnya tadi kalian ada 5 pensil. Nah, kalian harus menceritakan pensil itu secara umum itu apa. Tuh, tidak bisa kalian di situ menceritakan, saya mau menceritakan di paragraf 1 tentang pensil bergambar Hello Kitty. Paragraf 2 menceritakan pensil yang gambar Shinchan. Yang ketiga, pensil yang berwarna hijau. Tidak. Jadi harus berkaitan satu dengan yang lain mengenai pensil secara umum. Jelas di sini. Teks dapat dipertanggungjawabkan. Nah, teks yang kalian buat dapat dipertanggungjawabkan, benar tidak pengertiannya. Ya kan? Hasil observasi kalian, hasil penelitian kalian. Nah, paham ya sampai di sini anak-anak? Oke. Semoga materi Ibu bisa dipahami ya, Nak ya. Oke. Untuk saat ini sampai di sini dulu materi Ibu. Semoga kalian paham penjelasan dari Ibu, bisa membedakan antara teks observasi dengan deskripsi. Bisa tahu apa itu teks observasi. Ya. Oke. Sampai sekian materi dari Ibu. Semoga kalian dapat menjawab soal-soal di online yang sudah Ibu kirim kepada kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Jangan lupa menjaga kesehatan kalian. Bye-bye.